رضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-18 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2022. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh bersama Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasan pada kesempatan perjumpaan kali ini insya Allah adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp dikirim ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 37 10210. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita simak kajian selengkapnya kepada Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, alhamdulillah kita sebagai seorang hamba yang beriman, walaupun belum sempurna iman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kita, memberi karunia kepada kita, khususnya yaitu mau menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini menjadi sebab kita bisa beramal soleh. Menuntut ilmu bukan berarti menuntut ilmu dunia, tetapi menuntut ilmu yang itu Al-Quran. Dan itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua ilmu ini wajib untuk setiap kaum muslimin. Adapun ilmu dunia tidak wajib kita cari, tapi boleh. Karena urusan dunia kita bisa wakilkan. Kita tidak bisa membengkel mobil, kita bawa ke bengkel bisa. Tapi kalau kita tidak bisa sholat, mewakilkan kepada orang agar sholat, tidak boleh. Karena amal ibadah untuk dirinya. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Inilah keutamaan ibadah. Tidak bisa kita mewakilkan seorang,
kecuali ibadah-ibadah tertentu yang sifatnya yaitu harta. Kita bisa bagikan zakat dengan lewat orang, ini bagikan zakatku boleh. Tapi amal-amal yang sifatnya ibadah mahdha wajib kita laksanakan sendiri. Dan juga kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan ibadah ini yang sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali kita harus menuntut ilmu. Ini yang pertama. Yang nomor dua, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Qamariyah. Ya, bukan memuliakan bulan Syamsi atau Masehi. Bulan Qamariyah ini ada beberapa bulan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ibadah. Artinya orang itu akan mendapatkan kemuliaan ketika yaitu melewati bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mereka mau beribadah. Di antaranya yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang ke-9. Dan inilah yang harus kita fahami. Sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Sekarang sudah tanggal 18 Sya'ban. Maka bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin? Apa yang harus kita persiapkan menyambut bulan yang sangat mulia yang tidak kita jumpai kemuliaan bulan Ramadan ini pada bulan yang lainnya. Dan ini hanya bergilir 1 tahun, hanya 30 hari. Kesempatan yang baik untuk kita kaum muslimin. Bagaimana kita bisa mengisi bulan ini dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita wajib mempelajari ilmunya. Bulan Ramadan banyak, ya bulan Ramadan adalah bulan yang 9 dari bulan Qamariyah. Yang pertama Muharram dan juga akhirnya Dzulhijjah. Dan inilah bulan-bulan yang sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Tapi sekarang banyak manusia yang memakai bulan-bulan yang sifatnya bulan bukan Qamariyah. Bahkan juga enggan pula memakai bahasa-bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu bahasanya kaum muslimin, bahasanya para anbiya, bahasanya para sahabat radhiyallahu anhu, bahasanya para ulama sunnah. Lihat pada dasarnya kalau kita kembali para ulama dahulu, kitab itu ditulis dengan bahasa Arab. Bahkan yaitu Umar bin Khattab mengharamkan orang itu bicara selain dari bahasa Arab supaya apa? Tidak lupa dengan masalah urusan din. Tapi kita lain, merasa bangga dengan bahasa yang lain. Ini harus kita fahami. Orang Islam harus tahu bahasa Arab. Dan mempelajari bahasa Arab lebih mudah karena itu bahasa Al-Quran. Dan juga bahasa hadis Rasulullah SAW, karena Al-Quran turun untuk semua lapisan manusia. Tidak ada bahasa yang paling gampang dihafal dan mudah dipelajari melainkan bahasa Al-Quran. Makanya kita jumpai banyak orang yang hafid Quran dan juga hafid hadis karena mudahnya. Dan juga maknanya sudah jelas. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita, jangan sampai kita merasa bangga dengan bahasa selain bahasa Arab. Boleh kita kalau dengan orang Jawa karena tidak tahu menjelaskannya, tapi diupayakan pula menyisipkan bahasa-bahasa supaya mereka mengenal. Dulu Masya Allah kalau waktu awal yaitu zalim, sekarang diganti lalim. Kemudian walaupun, muqaddimah, faslun, bab, awal akhir itu adalah bahasa Arab. Ya, jangan diganti, itu adalah bahasa dari bahasa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menurunkan yaitu Al-Quran dengan bahasa Arab. Demikian juga para utusannya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya dengan bahasa Arab. Kecuali kalau kita menjumpai orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, nah baru kita bicara. Tapi kalau saudara kita sendiri upayakan. Ya, ini kalau kita melihat para sahabat dahulu, subhanallah. Imam Bukhari asal dari Bukhara, tapi dia menyampaikan yaitu yang di dalam kitabnya Bukhari, subhanallah. Dan juga yang lainnya.
Ramadan ini diambil dari kalimat Ramadan yang artinya banyak sekali. Pertama, li'annahu yamrudud dzunub. Karena Ramadan ini bisa menghapus dosa untuk orang beramal. Ayahrikuha bila amali salihah, artinya dosa kita itu akan lebur dengan amal soleh. Mana dalilnya? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amal yang baik itu akan menghapus dosa. Bayangkan, sholat menghapus dosa, wudhu menghapus dosa, siyam menghapus dosa, as-shaumu junnah. Bukankah dosa itu bahaya? Ternyata orang beramal soleh ini bukan hanya menghapus dosa, tetapi menambah pahala. Inilah perlunya kita harus mempelajari bahasa Arab, harus wajib ini. Gimana kita bisa bahasa yang lain, bahasa Arab tidak bisa, sedangkan kita kaum muslimin? Inilah kewajiban kita yang kita lupakan. Ya, sampaikan kalimat, 2 kalimat kita bicara dengan saudara kita. Itu makna Ramadan, yaitu li'annahu yamrudun dzunub, karena Ramadan menghapus dosa. Dan ada hadisnya yang tadi kita baca. Yang nomor 2, makna Ramadan ini idza taraqa jawfuhu, ketika panas perutnya karena kosong dengan makanan dan karena kosong dengan apa? Minuman. Min syiddatil atas, karena sangat, yaitu sangatnya apa? Sangat hausnya. Badan ini kalau kering tidak ada cairan, panas. Tetapi alhamdulillah kapan badan kita ini bercucuran keringat? Ketika berbuka. Inilah makna yaitu Ramadan. Kemudian bolehkah kita menyebut syahrul Ramadan atau Ramadan saja? Boleh. Boleh kita menyebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan, atau Ramadan saja. Adapun yang mewajibkan harus syahrul Ramadan, maka yaitu pendapat para ulama, maka itu adalah lemah. Liqaulihi syahrul Ramadan wa huwa hadisun maudhu, adalah hadis yang sifatnya yaitu dusta. Jadi boleh kita menyebut Ramadan atau syahrul Ramadan. Selanjutnya keutamaannya. Nah, ya. Manusia itu bekerja karena ingin apa? Keuntungan. Ya, dia yaitu jual beli karena ingin mencari keuntungan. Sebagai tukang karena ingin cari keuntungan, karena hidup ini perlu bekal. Padahal di dunia itu hanya sebentar, 60-70 tahun. Kita harus cari bekal pagi, siang, sore supaya kita bisa makan, bisa beli baju, dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita mendapatkan dunia ini yang banyak, yang kita butuhkan hanya sedikit. Ya. Nanti lihat kalau sudah waktu buka kita ada makan sajian 30 macam makanan, yang masuk ke perut kita hanya 1-2. Tomak kita lebih tinggi daripada kebutuhan yang masuk di perut kita. Nah, itu urusan dunia. Tapi kalau kita beribadah, tidak ada kotoran yang keluar dari ibadah kita. Dan tidak ada yaitu yang sia-sia, yang tidak diterima oleh Allah. Karena amal ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, persyaratnya orang muslim ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor 3, cocok dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum kita masuk Ramadan ini, bagaimana kita mempelajari dulu ilmu-ilmunya, supaya kita ini nanti kalau sudah masuk Ramadan betul-betul apa yang kita amalkannya ada dalilnya. Ya, bayangkan orang mau membangun, maka disusun dulu. Ini bagaimana? Ini besinya berapa ukurannya? Dan beton lasernya dari jenis yang gimana? Semuanya sudah diatur. Maka orang yang siam Ramadan juga demikian. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih daripada itu bagaimana kita bisa mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang beriman, kutiba diwajibkan alaikum untuk kamu semuanya orang beriman. Apa itu as-siyamu?
siam. Siam itu maknanya menahan diri ya dari yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, mulai yaitu fajar, subuh sampai maghrib. Jadi menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, yang itu asalnya adalah halal, dalam rangka taqarruban ilallah azza wa jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahan lapar kita tahan haus kita tahan syahwat kita kepada istri kita waktu siang tersebut, dalam rangka mencari pahala yang banyak. Dan siam ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala bukan untuk umat kita ini saja, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan umat dahulu pula. Cuma siam kita ini yang wajib hanya 1 bulan. Kalau siamnya orang dulu lain lagi. Dan ini 1 bulan ini pahalanya seperti kita, yaitu siam 300 hari. Kalau disusul 6 Syawal berarti seperti 1 tahun kita siam. Subhanallah. Amal sedikit, pahalanya banyak, dan tidak ada orang bisa mencuri pahala kita. Orang punya duit, punya yaitu barang perlu dijaga. Ya, kalau tidak dijaga akan dicuri orang. Bahkan juga kadang-kadang pencuri kerjasama dengan penjaga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi siapa yang bisa mencuri pahala? Karena orang beramal saleh langsung pahala, langsung malaikat membawanya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, lalu Allah Ta'ala menjelaskan maksud tujuan utama kita ini diperintah siam, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, menjadi manusia yang paling baik, menjadi orang bisa melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan bisa menjauhi larangannya. Inilah maksud supaya kita menjadi orang yang meningkat ketakwaan kita. Bagaimana tidak meningkat ketakwaan kita? Kalau bukan bulan Ramadan biasanya kita tidak siam, atau mungkin siam tidak bisa 1 bulan penuh. Ya, kalau Ramadan kita siam, malamnya sholat tarawih berjamaah. Belum tentu kita malam bangun sholat sendiri, apalagi berjamaah. Dan kita bisa menanya sendiri-sendiri. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam dalam keadaan musafir atau mukim. Bahkan bulan Ramadan ditingkatkannya agar kita siangnya mendapatkan pahala dengan siamnya, malam mendapatkan pahala dengan sholat tarawihnya. Ya, nanti akan kita bahas yaitu tentang dalilnya. Yang nomor 2, Allah Ta'ala menjelaskan pula dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Ini berisyarat supaya kita sering membacanya, walaupun toh setiap harinya kita membaca, tapi tingkatkan pada bulan Ramadan. Karena Al-Quran yang kita baca 1 huruf pahalanya 10. Ya. 1 huruf ini. Kalau alhamdulillah 5 huruf 50. Dan juga pada Ramadan kita jangan banyak melihat HP-HP atau tontonan-tontonan yang lainnya. Kita sibukkan beramal. Sekarang berapa banyak orang pakai HP, kadang-kadang HP-nya tidak cukup 1. Pagi dilihat, siang dilihat, malam dilihat, tidur pun bersama dia. Sudahkah kita membaca Al-Quran melebihi waktu kita melihat HP? Ini harus kita tanya. Tidak lupa HP-nya, lupa membaca Al-Qurannya. Padahal Al-Quran ini wahyu Allah dan akan menjadi syafaat besok pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran itu, karena Quran itu akan memberi syafaat pada kita bagi orang membacanya. Bayangkan hari kiamat tidak ada satupun keluarga yang bisa membantu kita.
Tiada ada makhluk yang bisa membantu kita. Dengan amal kita maka Allah Ta'ala memberi rahmat kepada hambanya yang beriman, yang baca Al-Quran. Dan sangat sayang sekali kalau orang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Baru membaca Al-Quran kalau sudah umur sekian. Ini keliru. Orang muslim harus beriman pada kitab Allah. Antu'mina billahi wal malaikati wa kutubihi. Kitab. Termasuk kitab yang harus kita baca Al-Quran. Karena di situ dijelaskan hudal linnas. Jadi siapa orang yang ingin mendapatkan petunjuk, wajib baca Al-Quran. Menunjukkan selain Al-Quran dan hadis bukan petunjuk. Kalau bukan petunjuk ya bisa menyesatkan orang. Jadi Al-Quran hudal linnas. Di situ dikatakan linnas. Ya, artinya memberi petunjuk kepada orang muslim pada orang kafir. Dan ini menunjukkan kita wajib mendakwai siapapun dengan Quran. Ya. Lalu Allah menjelaskan Al-Quran ini bukan hanya sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan beberapa keterangan yang mengarahkan kita kepada yang benar. Bagaimana kita bangun tidur, bagaimana sebelum tidur, bagaimana kita dengan istri, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan orang tua, ya, bagaimana dengan makhluk yang lain. Hanya kita bisa mempelajari dalam Al-Quran, penjelasannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama sunnah seperti Imam Malik tidak membaca yang lain kecuali Al-Quran. Subhanallah, itu orang yang bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Ya, ini hendaknya kita menyadari kekurangan kita, keteledoran kita, kelupaan kita, atau kita memang tidak mau ingat. Bicara ngobrol 1 jam, Al-Quran tidak dibaca. Kemudian juga wal furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil itu Quran. Kita tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena Sunnah itu penjelas dari Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran ini agar kamu wahai Nabi memberi penjelasan makna ayat Quran ini. Jadi Al-Quran dengan hadis dua yang tidak bisa kita pisahkan. Karena hadis memperjelas ayat-ayat yang sifatnya masih global, yang masih umum, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kamu siam. Bagaimana cara kita siam? Kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita kaum muslimin ya, harus menyadari kekurangan kita. Berita kita baca, media sosial kita baca, orang perang tahu kita, mana saja tahu, Al-Quran tidak tahu, halal dan haram tidak tahu. Nah, ini akan dipertanyakan nih kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah menurunkan Al-Quran, dan tidak ada kitab yang berubah di dunia ini, kitabnya agama siapapun kecuali Al-Quran. Itu ini kitabnya kaum muslimin, rujukannya. Apapun yang menjadi masalah, kembalinya kepada Al-Quran dan hadis yang sahihah. Nah, inilah perlunya kita waktu Ramadan ini, bagaimana meningkatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi difahami maknanya. Karena kita ini bukan orang Arab. Kalau orang yang sudah paham bahasa Arab, subhanallah, kenikmatan sendiri. Bayangkan kalau kita bisa memahami makna Al-Quran ketika kita baca dalam sholat, nikmat. Memahami makna, yaitu menikmati bacanya, memahami maknanya. Dan itu memudahkan untuk mengingatkan kita ketika kita keliru. Padahal Al-Quran itu banyak mengandung hukum-hukum. Dari mana kita tahu kalau kita tidak membaca Al-Quran? Nah, persiapkan diri kita kaum muslimin ya, membaca Al-Quran bukan hanya lafadznya, tapi sekarang kan banyak terjemah ya, bagi orang tidak bisa memahami tafsir, terjemah
terjemah, kita turun. Kalau tidak tahu maka kita yaitu menanya. Dan memang paling bagus memahami Al-Quran itu dari tafsir ulama-ulama salaf. Ya, seperti Ibnu Katsir, Turul Mansur, Imam Qurtubi, dan juga yang lainnya, atau tafsir singkat yaitu As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan juga Aisarut Tafasir. Ini perlu kita baca, ya, kita perlu kita baca, karena itu menjadi sebab tenangnya jiwa kita. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah, itu menjadi tenangnya jiwamu. Tidak ada orang baca Al-Quran difahami maknanya lalu resah. Bayangkan para nabi, para sahabat diancam oleh orang kufar, mau dibunuh. Bahkan kalau kita melihat media sosial yang dicaci maki itu orang-orang yang ahli sunnah, tapi tegar saja ahli sunnah ini, karena sudah tahu orang-orang yang ahli sunnah mesti dicaci oleh musuhnya ahli sunnah, orang ahli bid'ah, orang-orang sekuler, ya, yang lainnya. Lihat itu. Tapi orang ahli sunnah tidak gentar karena dia sudah tahu bahwa setiap orang membela agama Islam kembali pada sunnah mesti dimusuhi. Tapi siapa yang menolong? Allah. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala hanya menolong yang beriman. Subhanallah. Wa annal kafirina la maula lahum. Bahwa orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong? Fir'aun kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang ditolong. Hancur Fir'aun, lebur dia. Ya, demikian juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Nuh. Siapa yang ditolong? Yang ditolong Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan, yaitu kaumnya yang kufar, hancur dengan banjir. Itu sejarah untuk kita semuanya. Ya, keutamaan orang-orang berpegang kepada sunnah. Subhanallah. Karena Allah Ta'ala selalu yaitu menolong. Bahkan juga banyak malaikat-malaikat menjaga para ulama sunnah. Bayangkan ketika beliau mau dibunuh oleh Abu Jahal, malaikat yang menghalanginya. Sebagaimana hati yang sahih. Ini yang harus kita fahami. Jangan hanya dipikir urusan dunia saja. Dunia itu kenikmatannya kalau makan hanya di lidah. Makan enak satu porsi 200.000, kalau masuk perut sama dengan satu bungkus yang harganya 6.000. Kalau sudah masuk perut sama. Ya. Itu dunia. Tapi kalau kenikmatan ibadah, kenikmatan yang abadi, menjadi sebab tenangnya kita di dunia, dan menjadi sebab pula dimasukkan oleh Allah Ta'ala orang-orang beriman yang bertauhid di dalam surganya kekal selamanya. Nah, sekarang amalan-amalan apa saja, keistimewaan apa saja yang hendaknya kita ketahui dan kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Min khasaisihi, di antara kekhususan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain, adanya Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Mulia di sisi Allah. Kenapa? Barang siapa yang menjumpai malam itu dia beramal ibadah, maka dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Satu malam kita beribadah, kalau pas menjumpai Lailatul Qadar itu seperti kita beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Adakah orang yang yaitu mencari rezeki satu malam lalu untuk yaitu makan 1000 bulan? Atau kalau ada, itu hanya dia mendapatkan banyak, yang dirasakan hanya sedikit. Kalau amal ibadah untuk orang beribadah, karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Dan Allah Ta'ala menjelaskan Lailatul Qadar ini 10 malam yang terakhir. Ya. Kebiasaan orang awam kalau 10 orang malam terakhir atau 10 hari terakhir sibuk dengan yaitu dagangan yang laris. Ya, sibuk pula bagaimana rumahnya dicat apa tidak. Sibuk pula bagaimana mejanya itu sudah ada makanannya apa tidak. Bukan berarti tidak boleh. Urusan dunia itu bisa diwakilkan. Punya duit beli roti, siapa sudah selesai. Tapi kalau amal ibadah ini harus kita yang beramal. Tidak bisa kita mewakilkannya.
Maka dijelaskan di sini anna fihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Siapa yang nantinya bisa menjumpai Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar mana? Bukan menunggu ini Lailatul Qadar, tapi beramal membaca Al-Quran. Siangnya dia siam, ya, dan beramal soleh. Maka dia akan mendapatkan amal lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya seperti 1000 bulan. Khairun. Hiya khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qadr ayat nomor 1, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dan ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan yang lain. Fama baluka bi lailatin min layali Ramadana na'tilu alfa syahrin min ghairihi ya laha min nikmatin azimah. Ya. Ini yang harus kita fahami. Ya, ini malam yang sangat mulia. Famin a'zami khasaisi Ramadana, di antara paling besarnya kekhususan bulan Ramadan, wa aksariha naf'an lil ummatil islamiyah, dan paling banyak manfaatnya untuk kaum muslimin, wujudu lailatul qadri fihi, ya, adanya malam yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau orang tuh haji umrah bulan Ramadan, subhanallah. Kalau kita berangkat asar masuk masjid itu sudah penuh. Masjid Nabawi atau masjid yaitu Masjidil Haram. Karena berdesak-desaknya ingin mencari yaitu malam-malam yang tunggal. Dari mulai malam 21, 23, 25, 27, 29. Berjejal-jejal. Nah, kenapa? Mengingat keutamaannya. Kalau kita lihat pasar perpekan tanggal yaitu 25, itu banyak orang pagi jam 3 sudah berangkat ingin dasar. Walaupun dapat banyak tapi yang dirasakan sedikit. Tapi ini amal Lailatul Qadri. Bagaimana kita bisa malam itu kita bisa beramal ibadah. Ya, berinfak, salat, baca Al-Quran, menuntut ilmu. Bahkan juga para ulama sunnah mengkhususkan baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Nah, yang nomor 2, keistimewaan kebaikan-kebaikan yang tidak kita jumpai selain bulan Ramadan. Fihi anzalallahu al-Qur'ana, Allah menurunkan Al-Quran. Ya, jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, untuk menuntun hidup kita yang baik. Bagaimana kita dengan anak, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan pesan, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan ustadz, bagaimana dengan murid, nah, bagaimana dengan orang kafir. Semua ada dalam Al-Quran. Mana mungkin kita akan tahu kalau kita tidak membaca dan memahaminya. Nah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Bahkan orang baca Al-Quran yang megap-megap, yang tidak terampil. Man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa alaihi syakun falahu ajrani. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia tidak terampil megap-megap, bahasa Jawanya susah sekali, satu baris itu lama. Jin dibaca jim, ya, hak dibaca hak, karena tidak mampunya 2 pahala. Tapi kalau lancar dia, ma'al kiramil bararah, ya, setingkat dengan makhluk-makhluk yang baik, yaitu di antaranya malaikat. Ini keutamaan. Sudahkah kita ini setiap harinya membaca Al-Quran atau memurojaah hafalan-hafalan kita? Ini penting. Sebab kalau kita nanti sudah di alam kubur, tidak
sudah tidak ada lagi yang bisa kita amalkan. Orang mati sudah selesai. Idza matal insanu inqata amalu. Orang itu sudah mati, sudah putus amalnya. Mumpung kita masih hidup, terutama para pemuda, ya. Nikmat yang paling enak itu pemuda. Tapi kalau disalahgunakan, naudzubillah min dzalik. Terutama hidup para pemuda sekarang banyak fitnah dengan media sosial, dengan HP-nya, dengan Android-nya, dengan internetnya. Tapi ini ujian. Kalau kita memang bisa menghilangkan dan juga bisa menolak perkara-perkara yang subhat ini, dan kita mengalih kepada ilmu, subhanallah, ini nikmat dan besar pahala kita. Karena paling banyak orang itu mendapatkan pahala ketika paling besar cobaannya. Ya, innallaha idza akhabba qauman ibtalahum. Itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Ta'ala mencintai hambanya, itu diuji hambanya ini. Nah, ya, diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kekurangan rezeki, diuji dengan adanya musuh, diuji banyaknya orang yang memfitnah. Tapi orang beriman yakin itu ujian dari Allah Ta'ala, sehingga dihadapinya dengan ilmu, dihadapinya dengan bersabar, dihadapinya dengan beramal soleh. Ya, jadi jangan lupa Ramadan diturunkan Al-Quran menunjukkan kita adanya lebih banyak murajaah, membacanya dan difahami artinya, supaya kita bisa menikmati, supaya kita bisa mengambil apa yang kita baca ini menyangkut hukum apa. Kalau orang tidak tahu hukum, kembali pada Al-Quran. Kalau ingin punya akhlak ingin memiliki akhlak yang baik, bacalah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, ya, wahai ummahatul mukminin, akhlaknya beliau itu bagaimana? Akhlak ini, tingkah laku manusia membedakan dengan hewan. Jawabnya Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau kami ingin tahu akhlaknya Rasulullah SAW, karena akhlak beliau itu banyak, tidak bisa hanya dijawab 1 jam atau setengah jam. Ya, akan dijawab dengan membaca Al-Quran dari mulai Fatihah sampai An-Nas, difahami makna, baru kita mengenal kebaikan beliau. Ini pentingnya kita membaca Al-Quran, pentingnya kita mempelajari bahasa-bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran paling mudah, dan juga kalimatnya berulang-ulang. Kita pun itu berulang, man berulang-ulang dia. Jadi kalau sering membaca dan juga tahu maknanya, yang lain, ini sama dengan tadi maknanya. Subhanallah. Ya, dan juga Al-Quran ini akan bicara besok pada hari kiamat. Ya, 1 surat yang kita baca, apalagi 1 juz, apalagi semuanya Al-Quran kita baca. Yaqulul Quran, subhanallah. Riwayat Imam Ahmad. Ay Rabbi, mana'tuhun nauma. Ya Allah, Al-Quran yang kita baca itu akan bicara, bukan kita Al-Qurannya. Wahai Rabbku, aku cegah hambamu itu malam hari tidur karena baca Al-Quran, karena sholat. Fasafi'ni fihi, ya Allah, berilah aku syafaat untuk menolong hambamu yang membaca Al-Quran ini. Bagaimana dengan membaca dan difahami maknanya dan didakwakannya? Demikian juga siam. Siam pun juga bicara, yaqulu saum ay rabbi mana'tu ta'ama wasyaraba wasyahwat fasafi'ni fihi. Siam yang kita amalkan, baik itu siam sunnah maupun wajib, itu akan bicara. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad. Berkata siam, wahai Allah Ta'ala, aku cegah hambamu ini siang hari makan, minum, dan kumpul istrinya, aku cegah. Ya Allah, berilah syafaat dia ini besok pada hari kiamat. Nah, padahal orang itu mati tidak membawa harta, pisah dari keluarganya, tidak ada hubungan bapak dan ibu, anak, tidak. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Masing-masing berurusan sendiri. Ya, itu besok di akhirat tidak bisa kita minta bantuan bapak kita, ibu kita.
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia ribut, sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Orang tua tidak bisa mendorong anak, anak juga tidak bisa mendorong orang tuanya. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Bagaimana Ramadan kita sambut dengan amal yang baik, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian nomor 3, keutamaan bulan Ramadan ini, anna shauma ajruhu azimun. Siam ini pahalanya sangat besar dan berlipat ganda, mengalahkan amal yang lain. Karena siam ini waktunya paling panjang. Bayangkan 30 hari. Haji mulai tanggal 8, 13 hanya berapa itu? Sholat setiap harinya berapa? Kalau kita kumpulkan 3 jam mungkin cukup. Kalau dengan sholat sunnahnya, sholat tahajudnya mungkin 4 jam, 5 jam. Itu sudah banyak. Siam 12 jam, bahkan 14 jam. Dari mulai kita subuh, sudah berhenti dari makan sampai maghrib. Menahan kita lapar, menahan kita yaitu haus, menahan tidak kumpul di dalam rangka mencari ridha Allah. Subhanallah. Padahal asalnya makan minum, berkumpul istri itu boleh, tapi waktu Ramadan Allah Ta'ala melarangnya untuk menguji kita sejauh mana hambaku ya aku larang. Fa inna Allah yujzi bihi bifadlihi. Maka Allah Ta'ala menggandakan pahalanya karena kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya yang shaim. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa shauma. Setiap anak Adam beramal itu sudah dimiliki pahalanya, illa shauma, kecuali saum. Orang haji, orang bersedekah, orang sholat, ya, orang beramal soleh, membantu si fulan yang lainnya, itu dibandingkan dengan pahalanya saum, masih tinggi pahalanya saum. Namun bukan berarti kita saum saja lalu tidak sholat, bukan begitu. Fa innahu li, katanya Allah Ta'ala, bahwasanya saum ini untukku. Ini hadis qudsi. Artinya menggandakan, seakan saya lipat gandakan menurut kehendak saya. Kalau yang lain sudah diatur pahala-pahalanya. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan menggandakan pahalanya. Dan uap yang keluar dari mulut kita, ya, atau bahasa Jawanya abab, nah, uap yang keluar dari mulut. Kalau orang itu lama dia tidak makan, itu akan busuk di dalam perut. Dan ketika bicara suatu saat, yaitu akan berbau tidak enak. Itu dinilai oleh Allah Ta'ala wala khulufu fammis shaim, sungguh uapnya yang keluar dari yaitu tenggorokan orang shaim ini atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Ta'ala min rihil miski, dari minyak kasturi. Itu minyak yang paling mahal itu. Duh, ini uapnya saja ini, ya. Bagaimana dengan siam yang lainnya? Itu amalan-amalan yang berhubungan dengan siam, uapnya saja seperti itu Allah Ta'ala memuliakannya, ya. Ditahannya tidak makan, tidak minum selama 1 hari karena melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Allah mengganjar uapnya, mengganjar siamnya, dan juga memberi pahala pula orang yang dia sholat ketika dia siam. Orang sholat ketika dia siam lain dengan ketika dia sholat saja, karena siam pahala sendiri, sholat sendiri. Nah, beginilah yang harus kita pahami. Ini semuanya tidak bisa
kita mencari rezeki yang semisal pahalanya siam, tidak ada. Yang keempat, anna man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah. Ini kemuliaan yang lain, keuntungan-keuntungan yang lain yang diperoleh bagi orang yang saum. Maka beliau bersabda, jadi orang-orang yang siam, dan dasar siam Ramadan itu ikhlas karena Allah, didasarkan iman. Ini rukun iman yang keempat. Lalu dia siam ini ingin cari pahala, bukan hanya sekedar siam. Ini menunjukkan ada maksud kita ibadah ini. Kita ibadah ini maksudnya apa? Sudahkah kita tahu? Orang makan maksudnya supaya menghilangkan, yaitu kelaparan. Orang minum supaya dia tidak haus. Orang kerja supaya dia mendapatkan keuntungan. Ya. Orang itu berobat supaya dia sembuh. Sudahkah kita berpikir yang kita lakukan siam ini maksudnya apa kita ini? Sudahkah tahu manfaatnya? Manfaatnya menghapus dosa 1 tahun yang lalu, dosa kecil. Bayangkan dosa kita kaum muslim banyak dosanya mata. Ketika ke pasar, tidak mungkin kita mata itu memejamkan. Melihat wanita yang bukan makhluk, pergi ke warung. Nah, yang jualan wanita, melek semuanya laki-laki ini. Melihat pula. Pergi pula di supermarket atau Indomaret yang lain, yang menjaga wanita. Dosa-dosa ini, dosanya mata. Sudahkah kita menghitung dosa mata kita? Padahal Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakan oleh Nabi, orang-orang mukmin itu harus menundukkan pandangan matanya ketika melihat yang haram. Kita tidak boleh melihat wanita yang itu bukan mahramnya. Makanya jangan sampai Mahat ini mengadakan acara kumpul wanita di masjid di Sabang dilihat oleh orang laki-laki. Urusan anak urusan yatim yang atau janda, antarkan ke rumah. Khitan yang kita laksanakan, jangan ibu-ibu yang membawa anaknya, bapaknya yang bawa. Supaya kita ini mata ini tidak melihat. Bayangkan beliau ketika sahabat Ali melihat wanita yang tidak disengaja, fasrif basaraka, palingkan pandanganmu. Begitu baiknya beliau. Tapi kadangkala was-was dalam tubuh kita ini, yuwaswisu fi sudurin nas ini, lupa kita kalau begitu hukumnya haram. Wanita itu menurut asal di rumah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Hei wanita, tinggal kamu di rumahmu, kecuali di tempat-tempat yang sifatnya aman. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ada seorang wanita yang mau haji, ditanya mahramnya, ditanya mahram. Ini semuanya untuk menjaga kebaikan wanita itu sendiri. Karena wanita itu apabila keluar, innal mar'ata idza kharajat istasrafah syaitan. Bukan istasrafah al malaika. Wanita kalau sudah keluar, digoda oleh syaitan. Dan wanita kalau sudah keluar, lihat saja. Sebelum keluar, macet yaitu di mir'ah, pengilon, dipengesi, diwarnai bibirnya, dipolesi pipinya, ya, diganti idep yang palsu, pakai rambut palsu, belum lagi nanti press body, yang lainnya. Nah ini peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai kita karena rambenya. Perhatikan, ini kita itu mengamalkan sunnah. Makanya tidak ada wanita yang khutbah. Wanita disuruh jadi imam, lalu makmumnya laki-laki. Wanita suruh azan, tidak ada. Karena suaranya saja sudah aurat.
Makanya Allah Ta'ala melarang wanita itu melantunkan suaranya. Ya nisa'an Nabi lastunna ka'atim minan nisa'. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita yang lain. Beliau Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk beri contoh. Inilah istrinya beliau. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi marad. Kalau kamu istri-istri Nabi, wanita-wanita yang takwa, jangan menundukkan suaramu, jangan mengalunkan suaramu. Mengalunkan suara saja sudah menjadi bingungnya laki-laki ini. Ya, magnet yang kuat ketika laki-laki ketemu dengan wanita, nah, tidak bisa dilakukan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Makanya melihat saja tidak boleh. Disuruh kita menundukkan pandangan kita. Demikian juga wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Nabi, wanita-wanita itu harus menundukkan pandangannya kepada kaum laki-laki. Makanya kalau kita mengajari akhwat harus dipakai tabir. Ya. Kita kumpulin, perhatikan ini, baksos yang lainnya bagikan di rumah. Kalau kita ingin cari pahala bukan cari dosa, silahkan kita berbuat baik. Wanita keluar ke sana kemari di pantai, cari apa? Ikan? Ini harus kita pahami. Walaupun orang tua mengizinkan, karena bisa juga orang tua tidak tahu din. Subhanallah. Amalan-amalannya masih kita sudah tahu, kadang-kadang kita dilupakan oleh syaitan. Ya. Taib. Wa man shoma Ramadhan, di sini dijelaskan hadisnya, yaitu wala khul'inan. Man qama lailatul qadri, barang siapa yang qama itu bermalam, mencari Lailatul Qadar, bukan tidur di masjid, tetapi membaca Al-Quran dan juga memahami maknanya, memohon kepada Allah istighfar, imanan wa ihtisaban, dasarnya iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang lalu, dosa yang kecil. Tapi dosa hutang tetap wajib dibayar, karena hak manusia dengan manusia. Wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam Ramadan, dasarnya siam itu bukan cari lapar, tetapi dasarnya iman, wa ihtisaban, dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia ampuni dosanya 1 tahun yang lalu, dosa yang kecil. Ya, ini keutamaan. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, ada lagi hadis man qama Ramadhana. Ya. Tadi man qama Lailatul Qadri, 3 di sini. Siapa mencari Lailatul Qadar dengan beribadah, siapa yang sholat malam tarawih yaitu di masjid bersama imam, dia ampuni dosa itu. Siangnya kita terampuni dosa kecil karena sebab siam kita, malamnya terampuni dosa kita yang kecil sebab sholat tarawih kita. Ya, demikian juga qiyamnya Lailatul Qadar juga diampuni karena diampuninya dari dosa kita banyak sekali. Belum lagi kita memberi berbuka, belum lagi kita mendahulukan berbuka, belum lagi kita mengakhirkan sahur. Ini banyak dalilnya, ya, yang harus kita pahami. Agar kita Ramadan itu bukan hanya sekedar mendapatkan lapar, bukan hanya tidur saja, nanti kalau sudah sore keluar, bukan keluar membaca Al-Quran, tapi keluar di pinggir-pinggir pantai melihat matahari. Nah ini, matahari itu dilihat di rumah bisa. Ya, pergi ke jembatan jauh cari-cari apa? Cari waktu maghrib. Nah ini kesalahan-kesalahan.
yang harus kita yaitu maklumi. Nah, begitulah kaum muslimin wal muslimat, beberapa hal yang insyaallah ini akan kita yaitu lanjutkan pada waktu yang lain biiznillah. Dan barangkali ada satu soal atau dua soal yang berkenaan dengan bab ini. Tafadhol, semoga Allah Ta'ala memudahkan kami untuk bisa menjawabnya. Demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, pembahasan tentang menyambut datangnya bulan Ramadan, bagian yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullah ta'ala. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp, dikirim ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 3710 210. Kita buka dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang masih mempunyai hutang di bulan Ramadan yang sebelumnya dan sudah memasuki bulan Ramadan yang berikutnya, namun utang puasa tersebut belum terbayarkan? Apakah masih ada kesempatan untuk membayarkannya atau bagaimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, beliau itu punya hutang siam, tapi siam ini dibayar ya pada waktu akhir bulan Sya'ban. Jadi ini peringatan untuk ibu-ibu ya masih muda yang masih punya anak menyusui hamil. Kalau punya hutang hendaknya dibayar maksimal pembayaran yaitu akhir bulan Sya'ban. Nah, sekarang masih ada beberapa hari. Tapi kalau kita tidak bisa membayar bulan Sya'ban, kita bayar fidyah, mengganti ngasih makan fakir miskin. Nah, satu harinya yaitu satu makan satu porsi sesuai dengan makan kita. Tapi memang paling baiknya itu membayar yaitu dengan siam. Dalam satu hadis dijelaskan, man kana ali shoma fa shoma an waliyuhu. Siapa meninggal dunia punya hutang, hendaknya dibayar oleh walinya, entah itu anaknya atau keluarganya. Kalau kita punya hutang siam, ya kita bayar sendiri. Dan sebenarnya kita atur, kecuali kalau seorang wanita itu setiap tahun dia melahirkan, ya menyusu, satu saat mungkin kita bisa bantu susunya itu, yaitu dengan susu ya yang lainnya. Atau memang kalau orang hamil itu lain dengan yaitu tidak hamil. Karena apa? Anak itu juga makan dia. Ketika menyusui itu makan kita diambil oleh anak kita. Kalau kita memang kuat, alhamdulillah. Kalau memang bisa anak itu kita bantu dengan makan yang luar, tidak mengapa. Tapi kalau memang tidak bisa, kita tidak kuat untuk siam, boleh, tapi kita hendaknya segera membayarnya fidyah ya. Dan paling bagus saat itu kita yaitu tidak siam, kita bayar. Karena kalau kita tunda pembayarannya lalu kita meninggal dunia, keluarga kita tidak tahu. Karena haknya Allah. Man mata wali shoma fa shoma an waliyuhu. Siapa meninggal dunia dia ada punya hutang siam, maka hendaknya som yaitu keluarganya menggantinya. Dan para ulama sunnah seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengganti dengan beras ya, diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang disampaikan, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz ingin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum seorang anak yang diminta atau disuruh oleh orang tuanya untuk menjalankan puasa, padahal dia belum baligh, ya, belum wajib untuk berpuasa. Silahkan Ustadz. Para sahabat Rasulullah SAW mengajari anaknya yang masih kecil, umur 7, umur 8, siam. Wah, kalau tidak mampu siam sampai jam 9, siam sampai jam 12, tidak mengapa, melatih diri. Tapi kalau kita tahu bahwa anak itu tidak mampu, jangan dipaksakan siam. Ya, suruh bangun, suruh makan yang banyak, dan tidak usah yaitu main-main. Dan juga ada pula para sahabat menghibur. Ketika anaknya menangis kelaparan, dihiburnya. Subhanallah, begitu orang tua para sahabat. Gati. Tahu gati ya? Belas kasihan terhadap anaknya. Orang tua ketika beramal soleh ingin anaknya bisa beramal soleh. Dilatih. Kadang-kala zuhur, kalau tidak mampu, maka yaitu berbuka pada waktu zuhur. Dilatih ya. Karena ini perlu, Pak. Yaitu para sahabat ketika anaknya belum balik dilatih untuk siam. Bahkan juga dilatih untuk sholat ketika umur 7. Muru auladakum bis sholati inda sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika sudah umur 7. Jadi kalau anak umur 7, yang lainnya kita suruh sahur. Kok nanti dia ini tidak mampu, tidak kuat. Nah, nanti sahur bukannya jam 11. Kalau dia tidak mampu 11, jam 10 tidak mengapa. Nanti kalau dilatih terus, insya Allah inna ma'al usri yusra. Setelah sulit itu ada kemudahan. Ya, ini perlunya kita melatih anak-anak kita. Namun kalau tidak mampu betul anak kita, jangan dipaksakan. Karena tidak boleh orang itu mengamalkan ibadah yang menyiksa diri. Bukankah Rasulullah SAW waktu perang pada waktu siam Ramadan? Ya. Kemudian yang perang pada waktu perang beliau siam. Subhanallah. Ketika melihat para sahabatnya yaitu tidak mampu, beliau mengangkat makanan itu di mulutnya. Barang siapa yang siam pada hari ini, faqad asa Abul Qasim. Berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim, dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siam ini kita perintahkan anak-anak kita sekiranya mampu. Adapun orang tua tidak mampu atau dia punya sakit fisiknya, kalau dibuat siam memadaratkan, boleh mengganti fidyah. Karena ad-dinu yusrun. Atau orang itu musafir atau sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu itu pergi atau sakit, maka boleh ditunda siamnya pada hari yang lain. Tapi kalau kita itu safar, ya mampu siam karena kita naik mobil pakai AC, ya naik pesawat yang lainnya, maka siam lebih utama. Karena itu siam yang wajib. Ya, sehingga kita apabila meninggal dunia tidak hutang karena kita sudah menjalankan siam. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitulah beberapa pembahasan. InsyaAllah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kita iman dan juga kesehatan badan dan juga yang lainnya, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan ini betul-betul kita sambut dengan amal yang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya dok, nah itu